البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man teruskan bacaan Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Kita sudah menyelesaikan pada pertemuan lewat di kitab Bulughul Maram ini kitab Al-Qadha, bab yang terakhir, bab Ad-Da'wah wal Bayyinat. Disebutkan bahwa untuk orang yang menuntut hak untuk membawakan bukti, adapun orang yang sudah membawa barang tersebut untuk bersumpah. Kemudian berikutnya kita akan masuk ya tentang kitab yang baru ini, termasuk pembahasan-pembahasan akhir di kitab Bulughul Maram ini, itu Kitabul Itqi. Ini kita membahas tentang memerdekakan, ya, ini memerdekakan budak. Setelah itu nanti Kitabul Jami', itu akhir dari kitab Bulughul Maram. Kitabul Jami' membahas tentang akhlak yang bagus, anak-anak yang jelek. Ya demikian. Insyaallah kita nanti akan mengulangi lagi Bulughul Maram, buku yang bagus dan bahasan-bahasan yang lain insyaallah. Disebutkan ya di Kitabul Itqi ini sebenarnya beliau qala rahimahullah taala Kitabul Itqi. Kitabul Itqi, al-Itqu disebutkan oleh Imam As-Sunani di Subul Salam al-Hurriyah, kemerdekaan. Ya, kemerdekaan. Disebutkan ya secara ini secara bahasa tadi, secara syariat al-itqu isqatul milk minal adami taqarruban lillah, melepaskan kepemilikan dari Bani Adam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mendapati ada seorang budak muslim, kemudian dia memerdekakan. Kenapa dia memerdekakan? Untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara bentuk amalan soleh memerdekakan budak muslim. Budak yang soleh ya dia merdekakan. Itu termasuk bentuk amalan soleh. Seperti seorang bersedekah. Nanti ada sebuah hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah ini. Kemudian dikatakan oleh Imam Sunani wa mandubun wa wajibun. Dan dia itu disunahkan mandub dan bisa juga wajib fil kafarat untuk membayar denda. Pernah lewat bahasan-bahasan sebelumnya, seorang yang bersumpah maka dendanya adalah ya untuk dia membayar kafarah, di antaranya memberikan budak. Seorang mendatangi istrinya di bulan Ramadan juga ketika dia puasa memberikan budak. Demikian juga permasalahan yang lain. Dan Al-Quran menganjurkan, disebutkan dalam surat Al-Balad, ya, la uqsimu bihadzal balad, disebutkan di situ faqu raqabah, yaitu melepaskan perbudakan, memerdekakan budak. Ya demikian. Kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullah taala di yang pertama di Kitabul Itqi ini, dan Syekh Utsaimin juga menyebutkan tentang masalah perbudakan ini termasuk permasalahan yang tidak terlalu sangat penting di zaman kita, karena zaman kita tidak ada perbudakan, sekarang tidak ada. Adanya buruh dan semisalnya. Walaupun disebutkan di sebagian tempat masih ada, ya di Mauritania semisal itu katanya ada di sana, di Afrika itu masih ada perbudakan. Ya, ini di situ negara Islam atau semisal itu. Tapi secara umum ya tidak ada. Sehingga ini permasalahan yang nadori saja, kita mempelajari membaca saja, tidak ada prakteknya. Tidak perlu kemudian berdalam-dalam. Ada yang lebih penting dari permasalahan seperti ini. Semua demikian. Hadis yang pertama, hadis nomor 1417 di sini, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu mamri'in muslimin a'taqa imra'an musliman, siapapun seorang muslim memerdekakan seorang muslim, yaitu budak muslim, istanqadallahu, maka Allah Subhanahu wa taala lepaskan bikuli udwin minhu, dari setiap anggota tubuh darinya, udwan minhu, anggota tubuh darinya, minan nar, dari api neraka. Ya ini kalau dia merdekakan, ya budak dia merdekakan namanya, ya maka tangan budak itu seakan-akan itu sebagai pengganti tangan dia nanti di
api neraka, dibebaskan dari api neraka. Berarti kalau dia merdekakan budak itu secara utuh, seakan-akan dia itu menyelamatkan dirinya dari api neraka. Setiap anggota badan yang dia merdekakan, maka demikian juga dia bebaskan diri dia dari api neraka. Muttafaqun alaih. Ini seperti Bukhari dan Muslim. Ini kemuliaan orang memerdekakan budak. Apalagi bukan karena denda ya. Ini dia memang melakukan sedekah. Jadi seakan-akan dia itu membebaskan diri dia dari api neraka. Kalau dia merdekakan 2, 3, maka lebih banyak lagi keutamaannya. Ini Bukhari dan Muslim. Berikutnya di nomor 1418. Oleh Tirmidzi, sebuah Imam Tirmidzi wasahahu disebutkan oleh beliau. Disebutkan ya hadis ini dhaif. Ya disebutkan bahwa Salim tidak mendengar dari Abu Umamah. Ya demikian. Ini Salim bin Abil Ja'ad tidak mendengar dari Abu Umamah. Soal Imam Bukhari. Ya demikian. Jadi hadis ini dhaif. An Abi Umamah dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Ini bahwa Nabi SAW beliau mengatakan, ayu memri'in muslim ataqa imra'ataini, siapapun seorang muslim memerdekakan 2 perempuan muslimataini, yang muslimah, ini 2 orang budak perempuan muslimah. Kanata, maka kedua budak perempuan ini yang kemudian yang dia itu muslimah ini yang dia merdekakan menjadi fikah tebusan dia minanar dari api neraka, membebas dia dari api neraka. Seperti tadi hadis yang sebelumnya tadi, tapi di sini dhaif 2 perempuan ini. Ya, lafaz 2 perempuan ini. Kemudian hadis nomor 1419. Wa Abi Dawud, dan dari yang di Sunan Abu Dawud min hadis Ka'ab bin Murrah, dari hadisnya Ka'ab bin Murrah radhiyallahu anhu. Ya ini juga disebutkan ya dhaif juga. Ya, jadi perselisihan Imam Daruqutni rahimahullah beliau menyebutkan dalam Ilal. Ya demikian. Jadi di situ banyak bahtal fasiqat fi riwayat hadis an Salim bin Abi Ja'ad. Jadi berselisih orang-orang yang terpercaya di dalam riwayat dari Salim bin Abi Ja'ad ini. Ya demikian. Itu jadi perselisihan sehingga semua para ulama ya di sini dia dengar sebab perselisihan yang ada di sini. Juga sebagian menyebutkan bahwa Salim bin Abi Ja'ad ini tidak mendengar dari Ka'ab bin Murrah, juga tidak mendengar dari Surahbil bin As-Sam, ya As-Simti. Jadi hadis ini dhaif. Cukup hadis yang pertama tadi disebutkan. Ini bahwa Nabi SAW beliau mengatakan wa ayyumam ra'atin a'taqat imra'atan muslimah. Siapapun perempuan yang memerdekakan perempuan muslimah, yang dia ini budak, kanat fika kaha minanar, maka menjadi pembebas dia dari api neraka. Ya demikian. Kemudian berikutnya wa Nabi Dar, dari Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Di sini hadis Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, Sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul amali afdal. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling afdal? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, imanun billah, beriman kepada Allah. Jadi di waktu-waktu tertentu Nabi menyebutkan ya seperti hadis Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Rasulullah ayul amali afdal, ya Rasulullah amalan apa yang paling afdal? Apa jawaban Nabi? As-sholatu ala waqtiha, kan demikian. Salat pada waktunya. Kemudian birrul walidain, kemudian jihad fisabilillah. Di sini Nabi menjawab, yang paling afdal adalah imanu billah wa jihadun fisabilillah, dan jihad di jalannya. Di sini menunjukkan juga para ulama menyebutkan ini ada 2 kemungkinan. Pertama tergantung keadaan waktu itu. Ya keadaan waktu itu mana ini yang paling afdal, ketika mungkin banyak musuh-musuh Islam yang menyerang butuh kepada jihad, tapi menyebutkan jihad. Demikian. Sebagian menyebutkan juga para ulama tergantung dari orang yang bertanya. Kalau orangnya kelihatannya adalah suka marah dan sebagainya, Nabi memberikan wasiat, la taqdab, jangan kamu marah. Kan demikian. Ini jawaban-jawaban berbeda itu disebutkan oleh para ulama
Ya kesimpulannya karena tadi mungkin keadaan yang berbeda-beda, demikian juga orang yang bertanya itu keadaannya juga berbeda-beda. Qultu maka katakan fa'il riqabi afdal, maka budak apa yang paling afdal? Qala, maka dia mengatakan aghlaha samanan, yang paling mahal harganya. Yang pastinya ini hanya akan paling berharga di